Semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Prapti, mata pelajaran seni budaya. Kalian masih tetap semangat ya untuk belajar dan harus tetap selalu semangat. Kali ini untuk seni budaya kita sudah masuk ke bab 5, yaitu seni tari, di mana kita akan membahas ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Kita akan mengetahui dulu untuk tujuan pembelajaran kali ini, yaitu mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, melakukan asosiasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga dengan sikap dan sosial budaya masyarakat, serta mengkomunikasikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi saya harapkan anak-anakku semua untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran ini. Kita masuk ke pengertian elemen gerak tari, bahwa elemen dasar tari adalah gerak. Sama juga halnya dinamakan unsur utama atau unsur pokok dalam menari adalah gerak, di mana gerak yang kita lakukan itu mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Yang pertama, ruang, di mana gerak di tempat tanpa berdiri itu adalah melakukan gerak di ruang pribadi, sedangkan bergerak berpindah tempat itu termasuk gerak di ruang umum. Jadi ketika kita bergerak itu bisa kita bergerak di tempat saja atau tidak berpindah tempat, maupun bergerak dengan berpindah tempat, membentuk lingkaran atau geser ke kanan, geser ke kiri, dan sebagainya. Yang kedua, waktu. Waktu dalam menari itu bukan waktu panjang atau pendeknya tari, lama atau sebentarnya dalam menari. Akan tetapi waktu dalam menari adalah tempo. Tempo di sini merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan ketika menari. Jadi menari itu bisa cepat atau bisa lambat. Itu namanya tempo atau waktu dalam menari. Yang ketiga adalah tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi A. Intensitas. Intensitas ini berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Jadi ketika kita melakukan gerak dengan tenaga yang besar atau dengan tenaga yang kecil, itu mempunyai perbedaan intensitasnya. Terus yang B, aksen atau tekanan. Ini muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Itu kita juga membutuhkan tenaga. Kalau tekanan itu membutuhkan tenaga yang lebih, itu untuk aksen atau tekanan. Yang C, kualitas, yaitu berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jadi kita kalau geraknya harus cepat, itu tentu saja membutuhkan tenaga yang lebih besar daripada gerak yang agak lambat. Itu untuk tenaga. Jadi dalam kita bergerak dalam tari itu kita harus memperhatikan ruang, waktu, dan tenaga. Ini adalah contoh gerak pada ruang pribadi secara kelompok. Jadi setiap penari melakukan gerak yang berbeda.
Ini ada beberapa penari yang duduk di bawah dan mereka melakukan gerak yang antara penari yang satu dengan penari yang lain berbeda. Yang kedua, contoh tari tradisi dari Papua, di mana tari tradisi dari Papua ini lebih banyak menggunakan tenaga pada bagian kaki. Jadi kekuatan tenaganya lebih banyak pada bagian kaki. Itu untuk tari tradisi dari Papua. Mereka membuat komposisi geraknya lebih banyak pada gerak kaki. Itu contohnya. Contoh yang selanjutnya adalah contoh gerak penggunaan tenaga, di mana penari yang menyangga, ini penari yang di bawah ini itu lebih banyak menggunakan tenaga daripada penari yang di atas atau yang disangga ini. Kemungkinan ini yang di bawah ini kalau tidak menggunakan tenaga yang banyak, penari yang di atas ini akan jatuh. Nah, itulah beberapa contoh penggunaan tenaga serta ruang gerak dan waktu dalam seni tari. Cukup ini saja pembelajaran kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan terima kasih.